berikutnya yaitu User Defined Value atau biasa disebut dengan UDV. Ya. Di versi 88 biasa kita sebut ini Formatted Search. Jadi kalau Anda nanti ternyata berhasil menjadi konsultan SAP, Anda ketemu senior konsultan, dia bilang tolong bikinin FS atau Formatted Search. Ini dimaksud adalah User Defined Value. Semenjak versi 9 namanya diganti oleh SAP namanya UDV. Jadi supaya sinkron dengan yang lain. Ada UDF, UDT, UDV, ada UDO. Ya. Objektif dari UDV adalah add user defined value to field to automate data entry in form and document. Contoh apa aja yang bisa di-automate, yaitu meng-add a list of value as user defined value. Yang kedua adalah use a query as user defined value. Nah, jadi tujuan dari UDV adalah untuk menampilkan data secara otomatis, ya, dalam satu form atau dalam satu dokumen. Nah, value apa saja yang bisa dimunculkan atau diotomatiskan oleh UDV? Ada namanya use a list of value. Ini sebetulnya kayak drop down biasa aja ya, kayak kita bikin UDF tapi yang sifatnya drop down. Kayak yang kemarin masih ingat gold, silver, bronze, ya, modelnya kayak gitu. Ya. Atau Anda bisa menampilkan data tapi hasilnya dari query. Nah, untuk kasus ini saya akan mendemonstrasikan yang kedua. Kenapa? Karena ini lebih challenging dan lebih menantang lah. Ya, kalau yang ini standar lah. Ini mirip-mirip kayak drop down biasa aja. Ya, tidak menantang. Yang menantang tuh yang ini. Jadi nanti kita bikin query supaya kita bisa mengambil data dari table lain. Karena kalau kita sudah ngomong query, kita bisa ngambil data dari mana saja. Kalau ini kan value-nya kita isi secara manual. Makanya saya bilang ini mah kurang menantang. Ya, yang menantang tuh yang kedua. Jadi nanti kita bisa mengotomatisasikan, mengisi suatu data, ya, tapi kita ngambilnya dari table lain, dari field lain. Ya. Contoh bisnis skenario-nya atau studi kasusnya. The company wants to have the delivery date automatically calculated in sales order, so that the salesperson does not have to manually enter the date. In the business process, the delivery date of the sales order is not significant since order are dispatched immediately. Nah, di sini dia mau nanti delivery date ya di dokumen apa nih sales order itu maunya diisiin automatically. Selama ini kan kita selalu masukin manual kan? Ya, dia minta itu bisa nggak saya tolong isiin secara otomatis. Katakan mereka udah sepakat, saya selalu kirimnya itu adalah H+7. Misalnya, berarti 7 hari dari pembuatan SO, dari posting date. Ya kan? Dia maunya otomatis, karena mungkin sering kelupaan. Ya, salesnya. Lalu the salesperson need to ability to instantly view a customer account balance when processing a new sales order over the phone. Nah, di sini juga ada permintaan. Ini kasus ya, ini artinya permintaan-permintaan ini bisa jadi permintaan dari klien kita, dari customer kita. Pak, saya pengen bisa ini dong, di sini saya bisa ngintip balance-nya si customer saya pengen tahu, ya dia masih banyak hutang ke kita apa enggak, ya. Kalau ternyata customer saya masih banyak yang belum bayar, Pak, saya nggak akan jual ke dia. Nah, the salesperson need to ability to instantly view customer account balance, ya. Customer account balance maksudnya apa? Ya balance dari si customer tersebut. Ya. Kalau angkanya positif berarti kan dia masih banyak piutang ke kita. Ya. Kalau dia masih banyak piutang, saya nggak boleh jual sama dia. Saya minta dia bayar dulu. Nah, ngintipnya dari mana? Dari balance kan. Nah, this requirement can be implemented using UDV. Oke, caranya bagaimana? Oke, kita lihat kasus yang pertama dulu. Pertama saya juga akan ceritakan dulu sifat atau karakteristik dari si UDV. Apa sih karakteristik dari si UDV? Yang pertama adalah UDV can be added to any editable field in a document or form. Nah, jadi UDV itu bisa nempel, bisa ditambahkan di semua editable field. Nah, tadi kan diminta delivery date. Delivery date kan sebuah field kan? Editable nggak? Editable, Pak, kan kita bisa ganti. Bisa nggak UDV nempel ke sana? Bisa. Oke. UDV assist and automate data entry for user. Nah, tadi dia katakan, Pak, saya mau delivery date-nya otomatis nambahin 7 hari dari posting date.
Karena sales kita suka lupa nih, dan ini standar kita. Jadi sales nggak usah ngisi, biarkan otomatis. Itu udah menjadi SOP baku kita. Pokoknya kita akan kirim 7 hari paling lambat. Jadi delivery date-nya selalu 7 hari dari posting date, Pak. Otomatis Pak. Jangan, kalau user Pak, sales saya suruh input tanggal sering salah Pak. Ya. Biarkan sistem yang menambahkan otomatis. Oke. UDV edit at the row level apply to each row. Nah, kalau tadi kan kita UDV-nya ceritanya kita mau tempelinnya kan di level header. Ya kan? Ternyata UDV juga bisa loh kita tempelin ke level row. Jadi data yang di baris ini. Nah, kalau UDV kita sudah tempelkan ke suatu row, dia juga applicable ke row-row yang berikutnya. Jadi nggak usah bikin semua row kita bikinin UDV, jangan. Satu aja cukup. Ya. Tinggal kita pilih mau di kolom mana. Lalu, nah ini tadi yang tadi di halaman pertama ya. UDV can be in the form of list of value. Jadi cuma isinya value aja, kayak drop down yang seperti tadi saya bilang. Atau user query. Nah, dalam hal ini kebanyakan user query, nggak bisa pakai list of value. Dari soal yang di depan ya, yaitu delivery date tambah 7, lalu nampilin balance dari masing-masing customer. Ini harus pakai query, nggak bisa pakai list of value. Kenapa? Karena dia harus melookup data ke table lain. Kalau di sini dia ada formula, yaitu menambahkan posting date plus 7. Ya kan? Oke. Berikutnya adalah bagaimana tahu ciri-ciri sebuah field itu melekat sebuah UDV. Ya, jadi UDV ini kayak virus ya, dia nempel ke suatu field ya. Nah, cara ngintipnya adalah di menu bar view, pilih picker display, lalu pilih user defined value. Nah, kalau ini sudah aktif, maka setiap field yang ada UDV-nya di sebelah kanannya akan muncul seperti ini. Seperti ada magnifying glass, kaca pembesar. Nah, kalau kita melihat seperti ini, saya langsung tahu di field ini ada silumannya. Ya, ada otomatisasinya. Pakai apa? UDV. Oke. Nah, untuk membuat atau membuang suatu UDV, ya, Anda klik di tempat field yang sedang aktif atau field yang Anda mau pasangkan UDV atau Anda mau hapus UDV-nya. Lalu tekan Alt Shift F2. Ini shortcut-nya. Kalau cara menunya adalah masuk ke menu Tool, Customization Tool, User Defined Value Setup. Ya. Nah, lalu nanti akan muncul 3 pilihan seperti ini. Ya. Kalau Anda mau menghapus, pilih yang pertama, without search in user defined value. Kalau Anda mau menampilkan list of value, pilih yang kedua, yaitu list of value yang cuma kayak drop down doang. Ya. Kalau Anda mau mengaktifkan pakai UDV yang sifatnya pakai query, pilih yang nomor 3. Search in existing user defined value according to the save query. Ya. Nah, ini kalau mau menghapus pilih yang pertama. Jadi misalnya suatu field udah pernah ada UDV-nya, Anda mau hapus. Anda Alt Shift F2, pilih yang pertama, otomatis hilang UDV-nya. Oke. Kalau yang kedua pakai yang ini nih, list of value. Ya, sama kayak drop down, dan value-nya ini kita isi biasa. Makanya saya bilang ini kurang menantang. Ini mah kalau kata anak muda sekarang B aja, ya, biasa aja. Ya. Yang menantang tuh yang ketiga. Ya. Di mana kita nanti bisa bikin query ya di dalam user defined field tersebut. Dan kalau kita sudah ngomong query, berarti possibility-nya adalah unlimited. Kita mau bikin apa aja. Nah, contoh soal yang pertama dikatakan, Pak, saya mau bikin otomatisasi di field delivery date, maunya ini langsung keisi, Pak. Isinya apa? Yaitu posting date dari sales order plus 7, Pak. Nah, berarti kan ada formula di sini. Nah, di sini SAP sudah kasih nih. Sudah kasih query-nya. Query-nya seperti ini. Select $ kurung siku ORDR dot.date plus 7. Nah, ini maksudnya adalah dolar ini adalah dia sedang akan mengambil field dari layar yang sedang aktif. Ya. Tabelnya adalah ORDR karena kan kita tempelinnya di dokumen sales order. Ambil doc date-nya, doc date ada kan posting date ya. Lalu saya casting menjadi tipe data date, jadi tambahin dot date,
lalu plus 7. Ya. Kenapa mesti di casting Pak? Karena kalau kita nggak casting dia sebagai tipe data date, nggak bisa dioperatorkan plus 7. Ya. Jangan tanya kenapa, ini memang udah aturan mainnya. Oke. Jadi ini $sign artinya saya akan mengambil suatu field dari layar yang sedang aktif. Nah, ini dijelasin juga kok. Ya. To reference a field in the active window, use special query syntax. Yaitu, ini yang kedua, ini jawaban nomor kedua ya. Jawaban nomor kedua dikatakan, kita bikin dulu nih UDF untuk nampung si account balance. Nah, account balance ini kan sebetulnya kan informasinya ngambil ya. Ngambil dari tabel lain. Dari tabel apa? Tabel OCRD. Di situ ada namanya balance. Kita ambil angkanya, tampilin ke sini. Nah, ini query-nya. Ya. Select T0 balance from OCRD, yaitu dari business partner master data. Nama tabelnya OCRD. Where card code-nya sama dengan card code yang ada di ORDR. Jadi artinya apa? Dia sangat tergantung dari business partner code yang saya pilih di sales order. Kalau saya di sini pilih Maxina, dia akan ngambil Maxina. Maxina balance-nya berapa? Kalau saya di sini pilih adalah Andreas Ackerman berapa balance-nya? Taruh di sini. Makanya dia kondisinya adalah tampilkan balance-nya dari tabel OCRD kalau card code-nya sama dengan card code saya yang ada di sales order. Ini bahasa manusianya. Nah, sign ini tadi dikatakan untuk refer to field in the active window. Active window-nya kan ada di Windows sales order, active Windows-nya, maka harus pakai $sign. Ya. Oke, nah ini kita belajar dulu dari sampel SAP. Kurang lebih semuanya mirip-mirip kok ya caranya. Oke, nah karena dikatakan untuk bisa bikin UDV yang pakai query, berarti kan kita harus punya query-nya dulu. Jadi query tadi kita bikin dulu, query-nya ada dua nih ya, query yang ini satu, ini query yang kedua, kita simpan dulu query-nya, kita kasih namanya apa, baru nanti kita tempelin ke field tertentu. Ya. To test a query that reference to active window, keep the document as the active window and run the query from the tool menu. Nah, kan kadang query, apalagi ada $sign-nya gini ya, ini kan bukan perintah asli dari SQL. Ya. Ini adalah bahasa gadungan, bahasa SAP. Ya. Jadi kalau ini kita langsung run, pasti error. Query disebut, karena ada $sign-nya. Sementara di SQL nggak mengenal $sign seperti ini. Nah, dikatakan kalau untuk mau ngetes query kita jalan apa enggak, ya, buka active window-nya, lalu jalankan query-nya. Lalu field yang di set sama dia tolong diisi. Ya, misalnya kalau dia bilang card code, ya ininya harus diisi dulu. Baru kita bisa tes kita punya query. Ya. Kalau di sini dia menggunakan docdate, maka docdate-nya harus diisi dulu. Ya, baru kita bisa tes query kita jalan apa enggak. Oke. Nah, kalau sudah, caranya bagaimana? Untuk menempelkan pada saat query-nya udah jadi, kita udah simpen query-nya, kan query bisa disimpan ya. Lalu kita kasih nama query-nya apa, taruh di kategori mana atau folder mana. Nah, kalau sudah, maka kita baru bikin UDV-nya. Di mana? Di field yang kita mau tempelin si UDV tadi. Ya, soal nomor 1 adalah masalah delivery date. Maka pointer saya bawa ke sini, saya tekan Alt Shift F2 atau Tool, Customization Tool, User Defined Value Setup. Nah, lalu saya pilih nomor 3. Pilih ini. Ambil save query-nya, namanya tadi apa. Lalu pilih auto refresh. Ya. Kenapa? Karena kan delivery date ini kan sangat tergantung dari field lain kan. Delivery date sangat tergantung dari field apa? Posting date. Ya kan? Kenapa? Karena rupanya adalah delivery date sama dengan posting date tambah 7 atau doc date tambah 7. Berarti kan dia sangat tergantung dari doc date. Nah, kalau doc date-nya saya ganti, dia juga harus berubah dong. Makanya auto refresh-nya dicentang. Nah, pilih dependent field-nya, pilih doc date, document date. Jadi kalau document date-nya berubah, ya, maka dia akan berubah juga. Oke. Berikutnya sama halnya dengan soal nomor 2. Ya. Si balance ini kan sangat akan tergantung dari customer code yang kita pilih di sini. Kenapa? Karena saya mengquery balance dari si
BP code di sini ke master OCRD, ke table OCRD, yaitu business pattern master data. Ya, kalau ininya saya ganti dari Masina ke earthquake atau ke Andreas Ackerman atau ke angin puyur, yaitu business pattern yang saya pernah bikin, ini kan select-nya berubah juga kan. Nah, maka dia artinya dependent dengan field yang lain. Maka auto refresh-nya kita centang, kita pilih customer vendor code yang ada di sini supaya dia nanti dependent dengan dia. Jadi auto refresh-nya dicentang. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini layar dari si user defined value. Nah, di sini ada dua opsi. Kalau when exiting altered column, ini kalau untuk yang baris ya. Kalau kita masih di header, biasanya pakai yang atas saja cukup. Nah, ini kalau yang kedua ya, jadi pakai yang user defined value, display user defined value ya. Saya sih harapkan pakai yang query aja, karena itu user defined value mah biasa lah ya. Nah, jangan lupa refresh regularly ya, supaya nanti pas gitu dia berubah, dia langsung segera refresh. Nah, UDV sih itu aja. Nah, dari contoh ini sebetulnya sudah membuka mata kita, membuka bayangan kita ke atas kemampuan dari si UDV ini. Bahwa juga dengan fitur ini, saya banyak banget pakai UDV ini untuk membantu customer saya yang somehow dia minta ada perhitungan, ada pengotomatisasian dalam pengisian data. Pertama-tama tadi dikatakan apa? Bikin dulu query-nya. Ya. Nah, cara bikin query-nya bagaimana? Bebas ya sebetulnya, mau pakai cara gimana pun. Karena kebanyakan di sini kan query-nya agak sedikit pakai kata-kata ya. Jadi Anda mau langsung bikin pakai query generator ya. Langsung Anda execute juga boleh ya. Error nggak apa-apa, yang penting Anda dapat editornya. Tujuannya itu seperti itu. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau saya biasanya ya, kalau mau bikin UDV, saya tuh butuh editor. Ya, butuh editor untuk bisa mengetik si query-nya tadi. Query yang sesuai slide aja deh, nggak usah yang macam-macam ya. Nah, saya untuk bisa dapat ke editor, saya pakai query generator. Ya, ininya saya nggak siap apa-apa, langsung saya execute. Memang error, tapi kan saya dapat ini, dapat editor. Oke, tinggal saya ganti select. Tadi dikatakan apa? Select dolar ya, dolar. Kurung siku nyontek nggak apa-apa. Untuk pertama kali nyontek nggak apa-apa. ORDR titik doc date dot date plus 7. Tadi kan dikatakan gini ya. Kalau nggak yakin nyontek lagi nggak apa-apa, buka aja slide-nya. Ya. Kali pertama nyontek nggak apa-apa, namanya juga orang belajar ya. Tuh select $sign kurung siku ORDR dot date plus 7. Oke. Kurang seperti ini. Oke. Kalau sudah, saya save. Ini kan saya udah ketik nih, ya sintaknya sudah ketik, saya save. Saya kasih nama apa? Saya simpen di Medan, ya. Misalnya namanya adalah del date plus 7 namanya. Artinya delivery date plus 7. Ya. Ini nama query-nya saya simpen di kategori Medan supaya ngumpul di sini semua. Sudah selesai. Oke, berarti query saya yang pertama sudah jadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menempelkan si query tadi ke dalam suatu field? Ya. Kan tadi dikatakan sama SAP, UDV bisa ditempelin ke semua editable field. Nah, contohnya dalam hal ini adalah delivery date. Ya kan? Ini adalah editable field. Saya bisa tempelin si query si UDV di sini. Oke. Berarti saya masuk ke mana? Pointernya ada di sini. Lalu masuk ke tool.
Lalu masuk ke customization tool, lalu saya pilih user defined value setup. Oke, nah pilihannya kan seperti ini. Kalau ada ke suatu field munculnya seperti ini sudah tambah yakin bahwa field ini nggak ada silumannya, ya, nggak ada UDV-nya. Oke, ini berarti tanpa UDV. Ya, ikonnya pun nggak ada di sini. Oke, kalau sudah, kalau untuk yang query saya pilih nomor 3. Oke, lalu pilih Open Save Query. Ambil query saya. Tadi saya simpennya di Medan, kategori Medan. Namanya adalah DLDate plus 7. Lalu oke. Tadi auto refresh. Refresh regularly. Si delivery date tergantung dari apa? Dari dokumen date. Ya. Cari dokumen date. Nah, ini fieldnya memang agak banyak. Ya. Coba, tapi enaknya sudah di sort by apa namanya? By field name. Nah, itu ada dokumen date. Ya, pilih dokumen date. Oke, refresh regularly. Kalau sudah, update. Perhatikan setelah saya update apa yang terjadi. Muncul lambang magnifying glass-nya. Ini artinya UDV-nya sudah muncul. Oke. Nah, kalau mau ngetes, saya tinggal ganti tanggal di sini. Saya ganti tanggal 15 langsung jadi tanggal 22. Saya ganti tanggal hari ini menjadi tanggal 5. Selalu plus 7. Saya ganti tanggal 1 menjadi tanggal 8. Artinya UDV saya beneran sudah jalan. Jadi saya cukup ganti delivery date-nya aja, dia langsung berubah. 7 hari dari posting date. Dan dia selalu refresh segera. Kenapa? Karena tadi saya katakan auto refresh dan refresh regularly. Oke, nah itu contoh UDV yang pertama. Ada pertanyaan? Oke, nah kalau ini mau dilepas lagi, masuk ke tool, customization tool, user defined value, pilih yang pertama, nanti dia akan lepas, lalu update. Nah, tapi sebaiknya jangan dulu ya, ini saya kasih contoh aja. Oke, perhatikan di sebelah kanannya ada magnifying glass, berarti di situ ada siluman. Ya, ada UDV bersembunyi di sana. Oke, sekarang yang kedua. Yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan dicoba, gampang statementnya, langsung straightforward, langsung dikasih juga contohnya sama SAP. Justru nanti saya pengen kasih soal, ya, supaya kita possibility-nya tuh unlimited banget nih. Kalau udah tahu teknik begini, waduh, saya bisa bikin apa aja dong Pak? Bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke soal nomor 2 dari SAP, yaitu menampilkan account balance dari sebuah bisnis partner di sales order. Jadi ceritanya pada saat mau bikin sales order nih, balance-nya langsung muncul sebelah kanannya. Supaya dia nggak usah klik-klik lagi masuk ke OCRD. Sebetulnya tinggal klik panah kuningnya langsung ketemu ya teman, ya namanya permintaan customer ya sudahlah. Oke, dikatakan tampilkan sebuah balance ya. Nah, sebetulnya sih saya sudah punya nih tipe data balance, tapi saya akan start dari 0 aja ya. Jadi caranya kita kan harus bikin field dulu nih di sini nih ya. Namanya apa gitu ya. Nah, tadi kan dikatakan namanya balance. Oke, kita bikin. Berarti saya butuh suatu user defined field yang muncul di header untuk menampung si balance tadi. Ya kan? Maka saya masuk ke tool, customization tool, user defined field management. Oke, karena munculnya adalah di sales order adalah marketing dokumen. Dan dia adalah di title. Oke. Lalu kalau sudah, saya tambahkan suatu field baru yang namanya, mungkin saya akan bedakan dikit ya, saldo ya. Kalau Anda nanti bikinnya balance nggak apa-apa. Nah, tipe datanya apa? Mungkin pertanyaannya begitu. Yang cocok apa? Nah, karena ini sifatnya hanya penampung, saya biasanya main aman, saya tampung dulu numerik. Ya, panjangnya gedein boleh, katakan 15. Karena kita nggak tahu angkanya bisa panjang berapa. Oke, untuk strukturnya regular aja. Kalau sudah, saya add
Saya nggak usah pasang yang lain-lain, add. Oke, biasa ya muncul pertanyaan seperti ini, saya yes. Do you wanna? No. Oke. Kalau sudah, berarti saya sudah punya suatu UDF namanya saldo tipenya alfanumerik. Oke. Nah, kalau sudah, baru saya lihat lagi apakah nomor saldo sudah muncul di sana. Nah, saldo ini belum saya tempelkan ke sales order, dia munculnya di all kategori. Tuh saldo kan. Nah, supaya nggak pusing, saya coba mainkan supaya dia muncul di kategori sales order, yaitu adanya di setting. Oke, maka muncul saldo ya. Oke, itu langkah pertama. Siapkan dulu fieldnya. Field untuk menampung si saldo nanti dari BP yang saya pilih di sini. Kan nanti saya pilih BP di sini kan. BP-nya siapa nih? Perhatikan BP balance sebetulnya di sini pun langsung kelihatan ya tuh. Tapi ya ini soal ya udah nggak apa-apa kita ikutin ya. Ini BP balance kelihatan kok di sini. Ya namanya customer ya, customer is king. Kalau dibayar nggak ada masalah. Oke, field penampungnya sudah ada, tinggal kita bikin query-nya. Nah query-nya pun nggak usah pusing-pusing, contek saja. Toh sudah dikasih sama SAP. Ya, select T0 balance from OCRD. Ya, where T card code sama dengan, nah ini kan kurang lebih ada nih structure query-nya nih, Anda bisa ikutin nih tabelnya OCRD ya. Yuk kita bikin query-nya dulu bagaimana. Silahkan mengikuti saya, adanya di tool query generator. Oke, tadi nama tabelnya apa? OCRD spread. Oke. Tadi yang ditampilin apa? Balance. Nah, ini balance ada nggak? Nih ada nih balance nih. Di sini nih. Tinggal double klik aja, balance. Ya, tadi kan where ya, where. Dia bilang card code kan? Card code itu ada di mana? Card code ada di atas biasanya. Card code di sini nih, di atas ya. Double klik sama dengan. Nah, cukup sampai sini aja. Anda execute. Error Pak, memang error. Kan saya memang butuh editornya aja. Saya mau ketik sendiri di sini. Oke. Kalau sudah saya edit, di sini saya edit. Tadi kan saya dikatakan select T0 balance from OCRD T0 where T0 card sama dengan, nah $sign kurung siku ORDR titik card code. Gini kan? Kurung siku tutup. Nggak yakin? Nyontek lagi aja, nggak ada masalah. Toh mau masih belajar lah kita boleh nyontek. Nah betul ya. Sama. Kalau sudah, jangan di-execute karena pasti error. Karena kan ada lambang yang tidak dikenal oleh SQL, yaitu lambang $sign. Ini kita save dulu. Save. Simpan di mana? Saya punya folder khusus buat Medan. Medan. Namanya apa? Balance. Saya namanya bala. Lalu save. Oke. Nah, kalau sudah, tadi kan SAP mengatakan kita bisa loh ngetes query-nya dulu loh. Caranya bagaimana? Nah, jalankan dulu ini, pilih. Misalnya Andreas Ackerman, ya. Kenapa? Karena kan saya akan mengquery mengambil dari active window. Active window-nya kan ORDR. Saya butuh kode ini kan, card code ini kan. Nah, kalau sudah tool query, jalankan query-nya. User query, Medan, bala. Dapat loh 5.000. Berarti query saya benar. Benar nggak si Andreas Ackerman balance itu 5.000? Kita klik aja di panah kuning sini. Klik. 5.000 benar. Oke. Nah, itu cara mengetes query kita, ya. Kalau memang sudah benar, berarti sudah oke. Baru kita tempelkan, ini saya tutup aja ya. Jadi syarat untuk mengetesnya tadi dikatakan, yakinkan active Windows-nya kebuka dan dependent field-nya Anda isi. Kan tadi dependent field-nya kan card code kan.
Maka tadi saya udah isi. Ini kalau saya nolkan pasti error query-nya. Oke. Baru kita masuk ke tool, query, user query, jalankan nama query-nya, pasti hasilnya benar kalau query kita benar. Oke. Kalau sudah, field sudah ada, field penampung, namanya saldo, query sudah siap, sudah disimpan, sudah dites, jalan pula, gitu kan? Sekarang kita tempelin si query-nya ke field ini. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Tool, customization tool, user defined value setup. Karena saya pakai query, pilih yang nomor 3. Apa nama query-nya? Ambil si bala-bala. Oke. Refresh regularly, iya Pak, dia sangat dependent sama customer code. Oke, pilih field-nya. Cari customer vendor code, depannya C. Nah, ini dia, customer atau vendor code. Pilih. Refresh regularly, iya dong. Kalau sudah, update. Selesai. Jalan nih Pak. Kok nggak muncul Pak ininya Pak? Coba kita view. Picker display, user defined value. Mestinya udah aktif. Oke, kita coba ya. Sekarang saya ganti di sini. Saya mau pilih si siapa nih? Customer baru nih. Nah, 400 muncul kan? Saya ganti. Balik lagi, Andreas Ackerman. Muncul 5.000 kan? Saya mau ganti lagi. Siapa nih? Earthshaker 29K. Muncul kan? Nah, berarti UDV kita sudah berhasil. Jadi, 2 UDV contohnya sudah saya demonstrasikan. Sampai sini ada pertanyaan. Dari kegunaan masing-masing UDV tersebut, terbukalah mata kita bahwa dengan tool ini menjadi endless possibility. Ya. Kita mau bikin apa aja, mau bantuin customer, mau bikin apa aja, ngitung apa aja bisa.